Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Rio Wijaya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator sekaligus menjadi pemateri dalam presentasi kali ini. Di kelompok 5 sendiri terdiri dari 6 anggota, yaitu pertama saya sendiri, kemudian Anissa Asadi Fadilah, yang ketiga Guntur Rizky, kemudian Muhammad Kamal, kemudian Teni Rosmalia, dan Yuli Yulianti. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum dan hak asasi manusia. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Anissa Asadi Fadilah sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep hukum. Pengertian hukum adalah sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan untuk implementasi peraturan hukum umum pada suatu peristiwa yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu. Di sini ada pengertian hukum menurut para ahli, yaitu Plato, Aristoteles, Austin, dan Cicero. Kemudian ada sifat-sifat hukum, yaitu hukum bersifat memaksa, hukum bersifat melindungi, dan hukum bersifat materi. Lalu tujuan hukum ini memiliki tujuan, yaitu kehidupan manusia sebagai pedoman bertingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial dan sarana penggerak pembangunan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, dilanjut dengan materi kedua. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Anissa. Kemudian materi yang kedua oleh Guntur Rizky. Saya akan menjelaskan teori-teori hukum. Yang pertama, teori Yunani dan Romawi klasik. Terus yang kedua ada teori hukum murni, yang ketiga ada teori hukum alam, dan yang keempat ada politisme dan utilitarisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Kamal. Saya M. Kamardiansyah, saya akan memaparkan tentang penggolakan hukum, macam-macam pembagian hukum, dan aliran-aliran hukum. Yang pertama, penggolakan hukum. Penggolakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Selanjutnya, macam-macam pembagian hukum. Di negara Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Menurut sumbernya. 1. Undang-undang dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Yang kedua, kebiasaan atau hukum adat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang keempat, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara, seperti hukum adat suku Bali. D. Menurut waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. E. Menurut cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberikan putusan seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. F. Menurut sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh setiap manusia, contohnya hukum pidana. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan. Yang ketiga, traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Yang kelima, doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu.
B. Menurut bentuknya. 1. Hukum tertulis merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan dipelihara dalam masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, namun ditaati oleh anggota masyarakat seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. C. Menurut tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. G. Menurut wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku untuk 2 orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. H. Menurut isinya. 1. Hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. 2. Hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan atau warga negara dengan pemerintah, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Yang selanjutnya, aliran-aliran hukum. Ada beberapa aliran hukum dalam praktik peradilan. Pertama, aliran legisme. Aliran legisme menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, aliran preye re. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur di dalam undang-undang. Ketiga, aliran rechtspinding. Aliran ini menganggap bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Kebebasan hakim tidak seperti pendapat aliran preye re. Hakim dalam pelaksanaan tugas memiliki kebebasan yang terbatas dan terikat. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Muhammad Kamal. Kemudian, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Teni Rosmalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia dan 5 macam bidang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Oleh karena itu, HAM hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu. 5 macam bidang hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama. Contohnya hak kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk agama, yaitu setiap warga negara berhak memilih dan memeluk agama yang ada di Indonesia sesuai kepercayaannya masing-masing dan tidak ada paksaan dari luar. Lalu yang kedua, hak asasi di bidang politik, artinya setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, yaitu setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, HAM di bidang hukum atau peradilan, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintah. Lalu yang keempat adalah HAM di bidang ekonomi, artinya setiap orang yang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Lalu yang kelima, HAM di bidang sosial budaya, artinya setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teni Rosmalia yang sudah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Saya kali ini akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sini dijelaskan merupakan suatu problematika yang sifatnya urgensial dan universal. Artinya,
Hak asasi manusia merupakan masalah yang dianggap sebagai hal penting dan menyeluruh di seluruh dunia. Perjuangan mengenai penegakan hak asasi manusia sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Untuk menghapuskan sistem perbudakan, contohnya pada kaum Yahudi di Mesir, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang kala itu rajanya adalah Raja Fir'aun. Kemudian perkembangan hak asasi manusia di dunia diantaranya. Yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215. Saat itu di Inggris ada Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hal itulah yang menjadikan konflik antara rakyat dan kaum kerajaan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme dari raja. Menurut isinya, raja beserta keturunannya berjanji untuk menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Yang kedua ada Petition of Right pada tahun 1628 yang memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Hal ini merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Yang ketiga ada Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Yang keempat ada Declaration of Independence pada tahun 1776. Declaration of Independence ini menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia yang berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia yang secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kelima ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis ini bertujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Raja Louis waktu itu. Kemudian yang keenam ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, Prancis, merumuskan tentang konsep hak asasi manusia. Selanjutnya ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada zaman penjajahan di Indonesia yang terjadi berabad-abad, membentuk sebuah diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dapat klasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Yang pertama kaum Eropa di tingkat paling atas. Kemudian yang kedua ada masyarakat Cina, India, Arab, masyarakat asing tentunya, dan yang paling bawah adalah masyarakat bangsa Indonesia. Kondisi tersebut mendorong bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Upaya memperjuangkan hak asasi manusia dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi seperti Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, kemudian Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, dibentuklah Komisi Hak Asasi Manusia, yaitu yang sekarang kita kenal Komnas HAM. Saya persilahkan untuk materi terakhir disampaikan oleh Yuli Yulianti. Saya akan membahas materi sertifikasi yang berujung pada tindakan diskriminatif kepada manusia. Inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat yang sebagai seorang manusia. Kondisi tersebut mendorong bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia.
tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50/1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR nomor dalam Undang-Undang sebagai pelaksanaan HAM di Indonesia. Konsep HAM di Indonesia, Proklamasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sekian materi dari saya. Oke, itu saja hasil diskusi kelompok kami yang bisa kami presentasikan pada presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.